dan wajib disedekahkan dagingnya ni'an dalam wala yajuzu bai'u syai'in minha, dan tidak boleh ini kalau ini ya jadi kan bagian kurban itu ketika disembelih ada kan juga buat hadiah tuh buat orang mampu, tangga kiri kanan. Yang ketiga buat sedekah tuh buat orang fakir miskin. Nah 1, 2 begitu mau dibikin matang, tapi yang ketiga nih yang buat sedekah buat fakir miskin itu wajibnya mentah gitu, jangan dibikin matang lagi. Adapun nanti matang wajib mentah. Wala yajuzu bai'u syai'in minha, dan tidak pun hewan kurban itu dijual, apapun kulitnya, daging apapun nggak boleh dijual. Wa yatasaddaqu bi jami'il manzurati, dan disedekahkan seluruhnya kalau kurbannya kurban wajib, kurban nazar. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ayyuzila syai'an min sya'rihi aw ghairihi fi asyri dzilhijjati, dan dimakruhkan orang yang ingin berkurban bagian dari rambutnya atau selain rambut bagian dari badannya ketika sudah masuk di bulan Dzulhijjah sekarang, besok masih boleh itu. Tayyidahi sampai dia menyembelih. Ya menyembelihnya kan nggak berarti tanggal 10, bisa jadi tanggal 11. Dan ini dimakruhkan. Artinya kalau kita mau kurban, kemudian rambut kita udah gondrong, kukunya udah panjang, bahkan kemungkinan ada kotoran, buat sholat nggak bisa. Tentu potong aja, nggak apa-apa. Karena tidak boleh motong kuku, potong rambut tuh hukumnya sunnah, bukan hukumnya makruh, bukan keharaman. Nggak apa-apa, nggak dosa. Kalau emang udah harus potong rambutnya udah gondrong, potong aja karena demi kerapihan. Kan itu rambutnya udah gondrong, jenggotnya nggak beraturan, istrinya aja udah nggak kenalin kan. Maka bagusnya potong aja begitu, kukunya udah panjang-panjang gitu potong. Larangan motong hukumnya makruh, bukan keharaman. Jadi kalaupun memang harus potong. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu beberapa menit lagi sampai jam berapa ya kita ya? Ya, jam 21 kira-kira 21.45 lah, 50 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Mas Ari untuk kita buka sesi tanya jawab dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa. Ternyata masih banyak nih Ustadz ya. Jadi kemungkinan pekan depan ada pembahasan lagi gitu Ustadz ya. Ya. Oke. Untuk malam ini mungkin kita buka dulu sesi tanya jawab. Kita maksimalkan ya nanti sampai kurang lebih 21.45. Nanti berikutnya akan kita lanjutkan insya Allah di pekan depan kalau memang masih ada yang belum kebagian. Yang pertama nih udah ada yang resen Ustadz. Ya. Mbak Ayun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Mau bertanya begini, kalau misalnya kita mau berkurban, kita mau ada anggota keluarga kita yang belum pernah berkurban karena tidak mampu. Terus kalau misalnya kita sedekahin gitu buat ngasih uang kurban atau saya beliin hewan kurban atau gimana gitu bagusnya, karena kalau dipikir-pikir kita kurban lagi atas nama kita aja gitu, daripada gitu mendingan ke anggota keluarga misalnya ada yang belum pernah kurban ingin berkurban, kita kasih uangnya kah atau kita beli hewan kurbannya tuh gimana gitu bagusnya Ustadz.
satu lagi masalah takbiran gitu. Sebenarnya takbiran itu bisa dimulai sejak kapan sih Pak Ustadz? Ya, Kalau untuk Idul Adha masih bisa bertakbir bagaimanakah? soal Gitu. diperhatikan kelewat tadi karena di kitabnya memang nggak disebutin. Jadi kurban itu hukumnya sunnah dan sunnah itu ditujukan kepada orang yang terpenuhi 4 hal. Kurban hukumnya sunnah dan kesunahan itu tertuju kepada orang yang memenuhi 4 hal. Pertama dia Islam, kedua dia balik, ketiga dia berakal, keempat dia mampu. Islam, balik, berakal, mampu. Sun balik, berakal, mampu. Maka kalau ada orang Islam balik, berakal, tapi nggak mampu, dia nggak sunnah kurban. Artinya tidak kurban, tidak ada masalah bagi dia. Karena dia memang tidak mampu. Ada orang Islam berakal, mampu, tapi belum balik. Anak kecil misalnya, udah punya duit banyak karena warisan misalnya, gitu. Dia nggak kurban nggak apa-apa. Jadi tidak perlu, maksud saya gitu. Orang yang memang tidak dalam, nanti kita jelasin mampu. Orang yang tidak dalam keadaan mampu, jangan dikhawatirkan dia kurang ibadahnya karena tidak berkurban. Karena sejatinya kurban itu ditujukan kepada orang yang mampu. Orang yang tidak mampu tidak terkena kesunahan kurban, itu berarti tidak ada celaan bagi dia kalau dia tidak kurban. Gitu. Siapa yang mampu? Yang mampu itu gimana ya? Biar ini orang yang punya harta senilai hewan kurban yang mana itu di luar dari kebutuhan dirinya dan orang yang ditanggungnya baik dari sisi pangan, sandang, papan selama 4 hari. 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Orang yang punya harta senilai hewan kurban itu katakanlah 3 juta kambing atau satu sapi kan mirip-mirip 32 atau 35 kan begitu. Dan nilai itu, nilai 3 juta atau 3,5 di luar dari kebutuhannya. Kebutuhannya udah beres. Kebutuhan dirinya dan orang yang ditanggungnya dari sisi sandang, pangan, papan selama 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Kita contohin. Ada orang yang punya, ini malam takbiran, dapat. Kan kebetulan sekarang hari rayanya tanggal 10 Juli. Ya. Berarti weekend tuh ya. Biasanya orang kalau weekend megang duit banyak tuh. Malam takbiran dia megang duit. Katakanlah uang yang dia pegang 5 juta. 5 juta. Hewan kambing kurban, kambing atau 1 7 sapi kan 3 juta. 3 juta. Kurban di keluarin 3 juta, sisa dia punya 2 juta. Nah, 2 juta ini dan orang selama 4 hari. Gitu. Katakanlah dia di dalam rumah menanggung 1 istri, 1 anak. Berarti dia bertiga. Begitu, dia bertiga. Cukup nggak 2 juta untuk bertiga selama 4 hari ini? Papannya, pangannya gimana makannya? Alhamdulillah Ustaz, kalau pangan cukup, insya Allah makanannya cukup. Ada apa istilahnya persediaan makanan dari bulan lalu. Nah, kemudian sandangnya, pakaiannya buat nutup aurat ada gak? Ada Ustaz. Alhamdulillah istri udah punya, anak udah punya, saya juga udah punya. Enggak ada kebutuhan beli baru. Yang ketiga papannya cukup gak? Wah itu Ustaz. Tanggal 9 tuh pas saya bayar kontrakan misalnya kan gitu. Kontrakannya berapa? Kontrakannya itu 2 juta misalnya. Atau berapa? Ya katakanlah yang menghabisi uang dia gitu. Berarti kan 2 juta tuh nggak cukup untuk kebutuhan dia selama 4 hari. Karena ada kebutuhan hajat, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi
dengan uang 5 juta. Ya kalau dia beli kambing dia nggak cukup sisanya. Begitu berarti dia nggak mampu. Yang dikatakan mampu itu kalau dia punya nilai hewan kurban dan nilai itu di luar daripada kebutuhannya. Artinya selesai sudah kebutuhannya. Alhamdulillah cicilan udah bayar. Sekolah anak udah ada. Apalagi belum kan cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah. Kan banyak cicilan tuh, apalagi awal bulan kan. Lebaran haji sekarang tanggal 10. Cicilan tuh kan biasa dari tanggal 1 sampai tanggal 15 kan biasanya gitu. Jadi gampang hitungnya tuh. Jadi kita mampu apa enggak tuh? Ya, cicilan motor. Belum motornya 2 lagi kan gitu. Yang satu Mio, yang satu Nmax kan. Mobilnya dinyicil, rumahnya juga masih nyicil. Dihitung, waduh, nggak bisa nih, nggak cukup begitu untuk beli kurban. Ya cukup sih, kalaupun cukup kita jadi nggak bisa nutup kebutuhan. Nah berarti dia nggak mampu. Jadi yang dikatakan mampu itu punya uang buat beli kambing, tapi itu uang tuh di luar dari kebutuhannya gitu. Maka orang yang dalam keadaan tidak mampu, dia tidak terkena kesunahan kurban. Kalau dia nggak kurban, nggak ada dosa dan tidak ada celaan juga. Yang mendapat celaan itu orang yang mampu tidak kurban. Islam balik berakal mampu tapi dia tidak kurban. Itu mendapat celaan. Celaannya dalam arti bukan dosa. Celaan itu tidak disukai, kan itu perkaranya tidak disukai. Sebagaimana namanya bangun malam tapi nggak tahajud. Nggak dosa, cuman tidak disukai. Kan begitu. Oleh syariat tidak. Artinya kalau kita punya kerabat nggak mampu, kita jangan menganggap bahwa ketidakkurbannya dia, tidak kurbannya beliau itu berarti kekurangan ibadah. Enggak. Dia tidak kekurangan ibadah karena tidak ada ancaman untuk dirinya, maka memang dia nggak mampu. Begitu. Yang mampu kita, ya maka kita aja kurban. Gitu. Tapi tahun ini saya nggak mau kurban dan saya mau kasih aja buat kerabat. Ya nggak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. Tapi maksud saya jangan menganggap nggak kurbannya orang tuh berarti kekurangan ibadah bagi dirinya. Gitu. Karena mereka tidak diancam atau tidak dituju dengan kesunahan kurban. Yang ditujukan kesunahan kurban itu tadi 4 orang tadi. Gitu. Ada orang punya uang 10 juta banyak gitu. Mungkin kambing 3 juta. Sisa 7 juta itu kan lebih daripada kebutuhan 4 hari. Nah, cuman kan mungkin yang ditanggung juga kan banyak. Istrinya satu sih yang di rumah, kan di luar rumah kan juga ada lagi. Ada 2 lagi kan misalnya begitu. Anaknya dari istri pertama sekian, dari istri kedua sekian, dari istri ketiga sekian. Mungkin juga di dalam rumahnya dia menanggung nafkah iparnya, dia juga menanggung nafkah kakeknya, bahkan mertuanya pun dia yang nanggung kan gitu. Mungkin kalau makannya normal-normal aja sih dia cukup, tapi karena ada anaknya yang kalau nggak ke KFC kagak mau makan, itu kan repot itu. 1 kali makan KFC itu berapa kan itu. Jadi bisa jadi ya itu tadi standar mampu itu, bahwa dia punya nilai senilai kurban itu nilai di luar daripada kebutuhannya. Begitu. Itu tadi. Jadi kalau mau ngasih nggak apa-apa, kasih nggak apa-apa. Cuman sejatinya orang yang tidak mampu tidak dituju kepada dia kesunahan kurban. Nah, kemudian soal takbir. Takbiran Idul Adha itu mulainya ba'da subuh di hari Arafah. Tanggal 9 ba'da subuh. Kapan waktunya takbiran Idul Adha? Takbiran Idul Adha waktunya setiap selesai sholat fardu, baik sendiri atau berjamaah. Dan itu jadi zikir. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi takbiran, Allahu Akbar, Allah. Kalau sendiri ya sendiri. Kalau berjamaah dia mimpin jamaah makmum untuk takbiran. Mulai sejak subuh, ba'da subuh, hari Arafah sampai tanggal 13 Asar. Bulan Dzulhijjah 13 Asar. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 hari. Tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Ba'da subuh tanggal 9 sampai asar tanggal 13. Lalu bagaimana kalau perempuan sedang dalam keadaan haid? Karena takbir ini bagian daripada zikir, perempuan haid nggak ada masalah bertakbir untuk Idul Adha.
ya takbirnya sesuaikan saja dengan harinya yang sama. Karena tidak ada kewajiban sholat bagi dirinya, maka takbir di antara 5 hari ini sah-sah saja gitu. Takbir di antara 5 hari ini sah saja. Dan itu bagian daripada zikir, karena zikir tidak terlarang bagi orang haid, insya Allah berpahala. Begitu, oke? Mudah-mudahan cukup. Ya, ada titipan lagi nih Ustaz, masih Ya. bisa? Bisa. Ya, ada titipan dari Mbak Citra nih, karena sinyalnya nyut-nyut katanya nih. Tadi nyambung dengan yang kewajiban, siapa yang, bukan wajib, yang disunahkan ya. Kalau dalam satu keluarga, itu masing-masing anggota keluarganya tuh masuk kategori yang mampu tadi. Ya. Nah, itu yang paling afdol, apakah semuanya atau cukup misalnya kepala keluarganya aja nanti niatnya untuk dia dan keluarga gitu, atau masing-masing itu juga baiknya ikut kurban juga gitu Ustaz. Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Ini juga ini sebagai apa namanya penjelasan bahwa kalau ada dalam satu keluarga, katakan 5 orang mampu semua nih, gitu. Maka kurban cukup 1 ekor dari salah satu yang 5 itu. Bapak, ibu, 3 anak. Yang kurban anak terakhir misalnya. Maka kambing atau 1/7 sapi dari anak terakhir itu sudah mengcover kesunahan satu keluarga, gitu. Mengcover kesunahan, artinya ayahnya yang mampu tidak kurban itu tertutup kemakruhannya sebab anaknya. Ibunya yang mampu tidak berkurban tertutup kemakruhannya karena sebab anaknya, gitu. Kakak pertama, kakak kedua mampu tidak berkurban, tertutup kemakruhannya sebab 1 kambing dari anak terakhir. Itu yang dipahami oleh kita, maksud saya ulama mazhab Syafi'i, tentang 1 kambing untuk 1 keluarga. 1 kambing cukup hanya 1 orang, akan tetapi kesunahan ini mengcover seluruh seluruh orang yang ada di rumahnya, gitu. Tapi jangan diartikan 1 kambing 1 keluarga, 1 kambing tetap 1 orang, hanya saja kesunahan itu mengcover seluruh orang keluarga. Artinya dari 5 ini yang tergantung siapa aja yang mau. Tentu yang paling utama kan kepala keluarga. Tapi kalau kepala keluarganya tidak mau, kemudian anak yang kedua nggak ada masalah. Jadi 1 kambing untuk 1 keluarga itu maksudnya 1 kambing 1 orang itu mengcover kesunahan 1 keluarga. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu dalam kitab-kitab yang lain, kurban untuk 1 keluarga, maksudnya 1 rumah yang tinggal dalam 1 rumah itu hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Ini agak ribet nih, tapi saya kudu jelasin supaya saya gugur kewajiban saya. Karena banyak sekali pendapat 1 kambing buat 1 keluarga, dan itu keliru. Jadi 1 kambing 1 keluarga itu maksudnya 1 kambing atas nama 1 orang mengcover kesunahan 1 keluarga. Itu yang kita sebut sunnah kifayah. Sunnah kifayah ini sama sebagaimana sholat jenazah, fardu kifayah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Ada 1 kampung isinya 100 orang. 100 orang ini 1 kampung 100 orang. Kemudian 1 orang meninggal dari 100. Sisanya 99. 99 ini hukumnya berdosa. Karena sholat jenazah hukumnya wajib, tapi wajibnya kifayah, kan ya? Wajib kifai. Maka 99 ini berdosa kalau nggak ada yang sholat. Maka dari 99 ini keluar dari rumahnya 1, 2, 3, 10 orang sholat. 10 orang sholat ini menggugurkan dosa 1 kampung. 89 yang kagak sholat itu nggak berdosa. Kenapa nggak berdosa? Karena udah diwakili sama yang 10 orang. Tentu jadi pertanyaan, siapa yang dapat pahala sholat jenazah? Yang dapat pahala sholat jenazah cuma 10 orang tadi. 89 nggak dapat, orang kagak sholat kan ya, cuman dia nggak dosa. 5 orang dalam keluarga juga sama, mampu. Maka sejatinya kesunahan kurban tertuju kepada mereka semua. Cuman karena mereka tinggal dalam 1 rumah, gitu, maka cukup 1 orang aja kurban.
Maka kemakruhan yang mestinya tertuju kepada mereka, kan makruh nih karena nggak kurban padahal mampu, makruh. Tapi kemakruhan itu terhalangi oleh kurban, oleh kambing satu anak yang terakhir. Tapi kalau ditanya siapakah yang dapat pahala kurban, yang dapat pahala kurban anak terakhir. Bapaknya nggak dapat, emaknya nggak dapat, abang pertama, abang kedua nggak dapat. Tapi mereka terbebas dari kemakruhan. Itu yang dipahami oleh ulama Syafi'i tentang satu kambing buat satu keluarga. Begitu. Jadi tidak dipahami satu kambing untuk sekian nama. Begitu, nggak boleh. Orang sapi yang gede itu aja 7 orang maksimal. Unta 7 kata Syafi'i. Kalau mazhab lain unta bilang 10 orang. Unta sapi yang sebesar itu Nabi Muhammad batasi. Bagaimana mungkin kambing yang lebih kecil kok tidak dibatasi? Iya kalau di rumah cuma istrinya doang. Kalau di rumah dia sekeluarga, istrinya ada 2, anaknya 5, masing-masing istri, mertuanya ikut. Kan itu kebanyakan kan ya. Kita kan udah sepakat bahwa yang namanya kurba, kambing, yang dipatungan oleh anak satu kelas di sekolahan, itu kan nggak sah sebagai kurban. Kita sepakat itu. Kenapa nggak sah? Karena patungan semuanya, begitu. Maka kambing, karena kambing satu orang doang, maka kambing kalau buat satu keluarga juga nggak bisa. Jadi kambingnya satu nama, cuman satu nama itu dia membebaskan kemakruhan, mengcover kesunahan satu keluarga. Jadi kalau 5 orang mampu semua, mana yang lebih utama? Tentu kepala keluarga yang lebih dituju. Tapi kalaupun tidak, siapapun dari keluarga ini itu sudah cukup, begitu. Oke. Ya tentu kalau 5-5-nya mau kurban ya jadi bagus. Ya. Panitia masjid itu yang senang kan. Oke. Ya, mungkin itu tadi pertanyaannya lebih ke bicara afdal, mungkin ya itu tadi 5-5-nya itu lebih bagus gitu Ustaz. Iya. Oke. Gimana Ustaz? Waktunya masih? Kalau ada masih pertanyaan nggak apa-apa. Silakan teman-teman kalau masih ada pertanyaan. Atau kalau udah capek kita nanti minggu depan. Kan minggu depan ya. Sebenarnya banyak juga nih yang tadi penjelasan Ustadz nih terkait syarat-syarat hewan kurban tadi. Kayak saya baru dengar tuh tidak gila, kita taunya gila gimana, tapi tadi sih udah dicontohkan ya. Cuma mungkin ini Ustadz, mungkin dari saya ada sedikit yang menggelitik kalau kita beli hewan, kita kan nggak tahu ya. Kita nggak punya ilmunya nih misalnya. Iya. Umurnya hewan itu sudah cukup atau enggak itu dari mana itu Ustaz? Ada syarat umur ya Ustaz? Itu iya saya juga nggak tahu tuh nentuin umur. Cuman biasanya begitu umur setahun lewat setahun tuh kambing tuh atau hewan tuh biasanya sudah kupak. Kupak itu giginya sudah rontok, muncul gigi baru. Jadi kalau giginya muncul, artinya gigi dari lahir tuh udah rontok, udah hilang, muncul gigi baru, itu biasanya sudah lewat dari setahun begitu. Tapi saya juga kan bukan peternak dan nggak bisa nentuin. Kita cukup yakin aja bahwa kambing-kambing yang ada itu memang biasanya sudah lebih dari setahun gitu. Maka yang paling enak memang beli domba tuh. Domba kan nggak mesti setahun, dia minimal 6 bulan gitu. Oke. Ya, berarti cari pedagangnya yang amanah ya Ustaz ya. Iya, begitu, pedagangnya yang bukan asal laku, tapi dia juga memberikan informasi yang jelas begitu. Masih banyak sebenarnya nih Ustaz, cuma mungkin udah malam, tapi terakhir mungkin saya buka kalau memang masih ada lagi satu pertanyaan terakhir. Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan ya. Ya. Jadi confirm ya bahwa besok tuh bukan tanggal 1, besok tanggal 30 jadinya ya. Jadi 30 Zulqa'dah ya Ustaz. 30 Zulqa'dah. Ini memang aturan baru Mabims itu, aturan Mabims. Menteri Agama Singapura, Indonesia, Malaysia, Brunei.
yang menaikkan level hilal jadi 3 derajat. Dulu kan 2 derajat. Kalau 2 derajat ini sekarang besok tanggal 1. Cuman keputusannya tanggal 3 derajat, jadi belum sampai 3 derajat, jadi belum tanggal 1 akhirnya. Begitu. Akhirnya jadwal khutbah Idul Adha perlu direvisi kan. Artinya ada yang kemungkinan 2 kali nih, khutbah 2 kali, tanggal 9 khutbah, tanggal 10 juga khutbah juga. Gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Sekaligus kita mohon kepada Allah, orang tua kita, kerabat kita, guru kita yang sedang dalam keadaan sakit diberi kesembuhan, yang sedang dalam kesusahan diberi jalan keluar, dan juga yang sedang dalam kekurangan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit, Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ya. Sampai ketemu minggu depan insya Allah Ustaz ya. Insya Allah. Sehat. Ya, terima kasih sahabat Fitya yang sudah setia sampai di penghujung acara ini. Nanti bagi yang teman-teman yang mungkin terlewat, insya Allah seperti biasa kita akan coba tayangkan juga ini di YouTube channel Fitya Hamasa. Nanti coba dicek aja beberapa hari ke depan ya, mudah-mudahan bisa segera kita upload. Kemudian untuk informasi juga kami dari Fitya Hamasa bekerja sama mungkin nanti bisa ditampilkan nggak ya, kita kerjasama dengan pihak dari Palestina ya, ada program untuk menyalurkan hewan kurban di sana. Nanti kalau belum bisa ditampilkan bisa cek juga. Oh ini ada kerjasama dengan Hayir Yolu. Agak susah nih ngomongnya nih. Nah ini nanti untuk didistribusikan ke Gaza, tepi barat, Al-Quds, dan Turki juga termasuk. Dengan besaran-besarannya sudah tercantum di sini ya. Nanti bisa langsung di via transfer ke PIC terkait. Mbak Zahra Hanifah sini nanti. Jadi kami hanya menginformasikan aja, tapi insya Allah kita juga berusaha menyebarkan ya supaya manfaat dari kurban kita, kurban teman-teman bisa juga dinikmati saudara-saudara kita di Palestina dan di Turki juga ini. Selengkapnya nanti bisa dicek di Instagram Fitya Hamasa ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya teman-teman.